Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Sifatur Rohmah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah teori belajar dan pembelajaran bagi anak usia dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu teori behavioristis. Kira-kira apa sih teori behavioristis itu? Nah, penggagas teori belajar behavioristis adalah Gagne dan Berliner. Teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Di dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh besar terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Nah, menurut teori behavioristik, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Jadi, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Input merupakan stimulus dan output adalah respon yang dihasilkan dari stimulus yang diberikan. Kira-kira apa saja sih stimulus yang diberikan oleh guru pintar? Nah, stimulus yang diberikan dapat berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada siswanya. Dan respon merupakan reaksi atau tanggapan dari siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Pada penerapannya, dalam proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat bergantung pada beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik. Nah, yang pertama di sini ada guru pintar harus selalu mengobservasi dan memperhatikan siswa. Yang kedua, lingkungan belajar juga harus diperhatikan. Yang ketiga, sangat mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Yang keempat, proses belajar mengajar di kelas harus dengan stimulus dan respon. Nah, teori belajar behavioristik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini ada kelebihan. Kelebihannya itu ada 5. Yang pertama, guru pintar akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Lalu yang kedua, guru pintar akan membiasakan siswa untuk belajar mandiri dan mendorong siswa bertanya jika mengalami kesulitan. Nah, yang ketiga, guru pintar dapat mengganti cara mengajar atau stimulus hingga mencapai tujuan atau target pembelajaran dari siswa berupa respon dari siswa. Yang keempat, guru pintar dapat melatih siswa kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang kelima, teori ini dapat membantu guru pintar membentuk perilaku siswa sesuai dengan yang diinginkan. Perilaku yang berdampak baik bagi siswa diberi perhatian lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan siswa perhatiannya dikurangi. Nah, di sini ada kekurangan teori belajar behavioristik. Nah, di sini sama juga ada 5. Yang pertama itu adalah teori behavioristik tidak dapat diterapkan pada semua pelajaran. Yang kedua, guru pintar harus menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap pakai sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, siswa lebih diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan siswa sebagai siswa pasif. Yang keempat, dalam proses belajar dan mengajar, siswa hanya dapat mendengar dan menghafal yang didengarkan. Yang kelima, siswa membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Nah, segitu saja pemaparan teori belajar behavioristik yang saya sampaikan. Insya Allah dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila saya mempunyai kesalahan dan kekurangan dalam berkata ataupun menjelaskan. Mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.